Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 pengantar ilmu pertanian kelas I, Fakultas Pertanian Universitas Jember akan menjelaskan tentang pembangunan pertanian. Dalam pembangunan pertanian di sini, kami akan menjelaskan mengenai paradigma pembangunan pertanian, teknologi dan pengetahuan lokal, serta inovasi di tingkat petani. Yang pertama, paradigma pembangunan pertanian. Alasan mendasar pembangunan sektor pertanian yaitu barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Yang kedua, untuk menekan ongkos produksi dan komponen upah dan gaji perlu tersedia bahan makanan yang murah. Yang ketiga, industri perlu bahan mentah dari sektor pertanian. Perubahan paradigma pertanian yang mengacu pada pembangunan pertanian secara holistik menjadi fokus utama yang harus terbangun, di mana tujuan paradigma pertanian adalah harus lebih menjamin keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian perlu memperhatikan skala usaha, artinya petani kecil perlu diarahkan berusaha pada skala usaha yang menguntungkan. Dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru lewat program Rapelita dan Pelita Pembangunan Nasional selama 5 tahun telah menempatkan pembangunan sektor pertanian terpinggirkan oleh pembangunan sektor-sektor lainnya. Faktor inilah yang melandasi format pembangunan pertanian menjadi prioritas utama dari program pemerintahan reformasi. Kendatipun masih terdapat banyak kelemahan dalam upaya memberdayakan kehidupan petani sebagai pelaku pembangunan. Agar paradigma pembangunan pertanian terus berjalan, dibutuhkan kebijakan dan keberpihakan pemerintah atas sektor pertanian yang pada dasarnya menjadi penyumbang devisa terbesar dalam pembangunan dan sekaligus merupakan mata pencaharian yang masih dominan dilakukan masyarakat dalam mengatasi krisis global. Paradigma pembangunan pertanian akan selalu menjadi sebuah khayalan dari suatu paradigma semata manakala pemerintah belum mampu merubah pola dan bangunan dari kebijakan pertanian yang lebih konsisten dan terpola, dengan tetap melihat sektor pertanian sama dengan sektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian pada masa sekarang dan selanjutnya adalah berupaya untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang harus mampu meningkatkan sumber daya petani dalam menunjang sistem tersebut. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya terbatas dalam artian peningkatan produktivitas semata, tetapi yang lebih penting, bagaimana kebijakan pemerintah menempatkan petani berperan dalam proses pembangunan. Selanjutnya tentang teknologi pengetahuan lokal. Teknologi pengetahuan lokal adalah pemanfaatan atau pengembangan teknologi yang berbasis pada potensi lokal yang ada di daerah setempat. Pengetahuan lokal sendiri memiliki budaya dengan ciri khas tertentu yang telah lama berkembang dan sebagai proses hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya. Pengetahuan lokal dapat dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, serta inovasi yang berkembang dari generasi ke generasi dalam konteks tradisi yang merupakan bagian gaya hidup masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Menurut Posey dan Dufault, pengetahuan dan sumber daya lokal menjadi sangat penting untuk menjaga identitas suatu masyarakat, di mana telah ditegaskan bahwa manusia dalam komunitas selalu membangkitkan, memperbaiki, dan menyebarluaskan teknologi pengetahuan dari generasi ke generasi. Karena teknologi dan pengetahuan lokal ini merupakan salah satu bagian dari identitas budaya yang penting. Pengetahuan lokal sendiri merupakan
inti kebudayaan sehingga kerap disebut pula sebagai modal sosial yang menjadi modal dasar, sarana dan prasarana penghidupan, berkat kesatuan dan persatuan serta pertahanan dan keamanan suatu masyarakat lokal. Dengan diterapkannya sarana dan prasarana lokal, maka diperlukan teknologi yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, jenis pengetahuan lokal. Yang pertama, pengetahuan pertanian asli, merupakan pengetahuan dalam hal pertanian dengan menggunakan sistem pertanian asli dari masyarakat daerah tersebut. Yang kedua, pengetahuan pertanian tradisi, merupakan pengetahuan seseorang dalam hal pertanian yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, pengetahuan pertanian umum, merupakan pengetahuan seseorang dalam hal pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, contoh pemanfaatan teknologi dan pengetahuan lokal. Pemanfaatan teknologi informasi, TIK dan informasi data dari BMKG untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang semakin kerap terjadi karena perubahan iklim. Seperti petani tembakau di Jawa Tengah yang memanfaatkan informasi hujan dari BMKG untuk menyelamatkan tanamannya agar bisa tetap panen. Dengan terlebih dahulu prediksi hujan, maka antisipasi untuk segera membersihkan daun tembakau dengan air bersih dapat dilakukan, sehingga daun tidak rusak dan petani tidak mengalami gagal panen. Selanjutnya, inovasi di tingkat petani. Inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Ciri-ciri inovasi yaitu memiliki ciri khas, merupakan ide baru, dilakukan secara terencana, dan memiliki tujuan. Salah satu contoh inovasi di tingkat petani yaitu inovasi mesin yang ada di Desa Bakurwetan, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, di mana di sana terdapat seseorang yang bernama Dedik Solikin yang berhasil menciptakan sebuah alat yang digunakan untuk menyirami bawang merah. Penyebab Dedik Solikin menciptakan alat ini karena susahnya mencari tenaga penyiram bawang merah. Alat ini cukup mudah untuk digunakan, yaitu dengan mengapungkan alat ini di air yang terdapat di sela-sela lahan tanaman bawang merah. Selanjutnya, mesin diesel berkekuatan 3 PK yang dipasang akan menyedot air, dan nantinya alat ini akan menyemprotkan air tersebut ke kanan dan ke kiri di area lahan. Dari penemuan ini, ia mengaku bisa menghemat hingga 80% biaya untuk kebutuhan tenaga penyiram. Alat ini juga dijual kepada petani lain dengan harga Rp2.500.000, dan setidaknya sudah ada 125 pertanian kimia yang menggunakan alat penemuan ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pembangunan pertanian. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.